Pertama-tama kita lihat dulu bentuk data dalam CSV-nya. Nah, di sini terdapat 5 file CSV, yaitu assignment, penugasan, daily schedule untuk jadwal harian, dokter, slot shift per shift-nya, pagi, siang, malam, tanggal berapa, terus ada pelanggaran. Nah, di sini dapat dilihat bahwa untuk setiap CSV-nya, file CSV-nya masih kosong, cuma ada dokter, yaitu dummy data yang saya buat. Terus ada masih kosong, slotnya masih kosong, lalu violation-nya masih kosong. Oke, sebentar. Nah, di sini kita akan menjalankan programnya. Pertama masuk ke folder bin, lalu sebentar. Nah, di sini dapat dilihat bahwa sistem informasi sumber daya dokternya sudah terbuka. Di sini navigasinya ada 4, yaitu data dokter, pelanggaran jadwal, konfigurasi, dan tambahan untuk tombol keluar. Untuk data dokternya sendiri, page-nya seperti ini. Terdapat fungsi cari dokter berdasarkan nama dan data-data dokternya dalam bentuk grid. Lalu untuk pelanggaran, terdapat page pelanggaran yang menyediakan ringkasan statistik sesuai dengan skema yang ada di tabel violation. Ada total pelanggaran, batas shift per minggu, referensi, dan belum terselesaikan. Yaitu untuk total pelanggarannya. Lalu batas shift per minggu itu kalau ada pelanggaran yang melebihi batas shift per minggu dokter, maksimum shift per minggu dokter. Lalu untuk preferensi adalah kalau pelanggaran yang tidak sesuai dengan preferensi dokter, apakah itu di siang, malam, atau pagi, tidak sesuai dengan yang apa dimau dokter. Lalu untuk jadwalnya terdapat page dengan tampilan seperti ini, list dari setiap jadwal harian. Di dalam setiap list ada setiap shift, dan di dalam setiap shift ada dokter yang ditugaskan. Lalu untuk konfigurasi sistem itu ada manajemen dokter. Kenapa? Ada manajemen dokter, manajemen jadwal, dan manajemen database. Untuk manajemen dokter itu terdapat fungsi tambah dokter, edit dokter, dan hapus dokter. Untuk manajemen jadwal itu terdapat set default dokter dan edit kebutuhan shift. Untuk manajemen database terdapat muat dari CSV dan simpan ke CSV. Nah, di sini untuk tambah dokternya terdapat pilihan nama depan, nama belakang, email, telepon, shift per minggu, dan ketersediaan shiftnya. Pertama-tama kita coba untuk set default dokternya. Default dokter itu untuk set shift, satu shiftnya butuh berapa dokter untuk setiap harinya. Nah, di sini kita set aja, misalkan shift paginya setiap harinya itu shift pagi butuh 3 dokter, shift siang butuh 2 dokter, dan shift malam butuh 1 dokter. Dapat dilihat. Nah, ini akan langsung otomatis dialokasikan. Jadi di sini ada data jadwalnya yang baru yang sudah dialokasikan. Nah, karena algoritma kita bagus, jadi tidak ditemukan pelanggaran. Tapi mungkin kita harus coba yang kasus yang exaggerated. Mungkin yang worst case-nya berapa ya? Mungkin 20 coba. Dapat dilihat
jadwal yang baru, lalu pelanggarannya, inilah pelanggarannya. Karena dokternya itu nggak cukup gitu. Cuma ada sedikit, terus setiap paginya itu butuh 20 dokter. Nah, di sini ada, seperti dilihat, ada total pelanggaran, terus pelanggaran karena batas shift per minggu, dan pelanggaran karena preferensi. Nah, yang terselesaikan itu apakah pelanggarannya dapat dapat di resolve setelah melakukan konfigurasi tadi, misalkan ditambahi dokter atau dikurangi dokter. Nah, ada datanya seperti ini. Kalau misalkan ditambah dokter, berarti kemungkinan ini yang terselesaikan nanti akan nambah akan berkurang, belum terselesaikannya akan berkurang, dan semuanya akan berkurang pelanggaran jadwalnya. Nah, di sini dapat dilihat ada Dr. Fliren Himmel, dan rinciannya itu melebihi maksimum dari shift-nya. Maksimum kerja dia, berapa shift per minggu. Harusnya 3 shift, tapi dia karena mungkin overwork, karena terlalu sedikit dokternya dan terlalu banyak load-nya, jadi dia harus ambil 4 shift per minggu. Nah, di sini ada simpan ke CSV, muat dari CSV. Apa lagi? Edit dokter, misalkan dokter yang Obama nih, dokter Obama, editnya itu berdasarkan ID. Misal Obama, Trump, atau Khomeini, Trump. Terus emailnya terserah ada emailnya berapa. Di sini dapat diedit maksud per minggu dan preferensinya. Nama belakang, nama depan, email, telepon, barangkali adminnya butuh menelepon atau email dokternya. Nah, di sini udah saya edit yang Obama, Trump, Khomeini, Trump. Nah, dapat dilihat bahwa di sini yang tadi ID-nya Obama dan apa gitu, sekarang berubah menjadi Khomeini, Trump. Oke. Dan untuk setiap perubahan jadwal akan otomatis algoritma alokasi dokternya akan berjalan, dan algoritma untuk menghitung violation-nya akan berjalan. Oke, mungkin seperti itu saja.